luar biasa. Ini orang-orang pilihan. Ini janda, pekerjaannya gorengan, menolak Wan Duka. Saya nantang Jokowi, saya jantang Menko Polhukam Mahfud MD, saya tantang Wakil Presiden. Sebutkan kepada saya hari ini dari tahun lalu sampai sekarang, siapa yang bayar 50 juta cash karena prokes. Kita datang seperti Musa datang kepada Firaun karena HRS dan 212 turun ke masjid musola. Dan ini adalah dendam kesumat dari para Taipan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini untuk kita saling berbagi pengetahuan gitu. Dan yang terpenting adalah informasi yang lebih akurat tentang berkaitan dengan demokrasi. Pemirsa, baru saja kalau pemirsa ingat awal-awal bulan Maret gitu ya, kemudian ada sejumlah tokoh nasional itu kemudian terpaksa, saya kasih tanda petik ya, terpaksa harus bersilaturahim ke istana untuk mendesakkan satu agenda, yaitu adalah percepatan penanganan pelanggaran HAM yang terjadi di kilometer 50 tol Cikampek menuju Karawang ya, itu kita lakukan. Dan kalau ingat pada situ adalah kita menyebut itu ada terjadi penembakan yang menimbulkan meninggalnya 6 syuhada, anak-anak bangsa kita, itu karena elemen negara melakukan penembakan kepada anak bangsa kita. Dan hasil Komnas HAM sudah menemukan pada saat itu, meskipun hanya pelanggaran biasa versi Komnas HAM itu ya, jadi bukan pelanggaran HAM berat seperti yang ditentukan oleh publik gitu ya. Jadi ada 4 orang, lalu kemudian 2 dinyatakan bukan pelanggaran HAM. Nah, salah satu dari orang yang ke istana itu adalah sebagai TP3 namanya, Ustaz, ya. Itu adalah Pak Abdullah Heha Mahua. Saya menyebut Bandula gitu. Kita sudah bersama dengan beliau dan kita ingin mendengar hasil investigasi yang dilakukan di TP3 yang terjadi di dini hari itu pada tanggal 7 Desember gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya, supaya biar tidak simpang siur banyak versi dan macam-macam. Iya, pemirsa, yang pertama 6 orang yang meninggal di kilometer 50 Jakarta, tol Jakarta Cikampek, itu manusia, bukan kucing. Kalau kucing seperti kucing saya ini, kalau putih meninggal itu juga saya sedih. Ada yang menganiaya juga saya marah. Ini 6 orang, anak muda yang mempunyai potensi calon-calon pimpin masa depan. Dan saya datang sebagai mantan wartawan, saya menggunakan pendekatan sebagai wartawan dulu melakukan investigasi. Saya datangi semua keluarga 6 orang meninggal itu. Mereka asal tahu, 3 orang itu janda, ibunya janda, 3 orang janda. Dan semua orang 6 itu adalah istilah dalam Islam itu mustadafin. Saya berikan contoh yang namanya Reza. Reza itu pekerjaannya adalah hansip di tempat tinggal dia itu. Penghasilannya 1 bulan honornya itu 100.000 rupiah sebagai hanis. Kemudian dia dengan 3 temannya, 4 orang itu menjaga parkir tempat ibadah orang India yang mereka ibadah 1 pekan itu 2 kali, sehingga 1 bulan mereka dapat 400.000 rupiah dari uang parkir. Maka bagi 4, 1 orang 100.000. Jadi Reza ini 1 bulan honornya penghasilannya 200.000. Rumahnya itu pantas disebut dengan kandang burung. Betul-betul kandang burung. Itu tangganya itu kira-kira 80 derajat. Untuk saya naik itu juga saya berpikir beberapa kali takut jatuh dan seterusnya. Di atas itu. Ruang tamunya itu saya, kemudian teman yang satu, itu sudah pintu. Sudah pintu. Yang lain itu berdiri luar. Di sini 2 kakak perempuannya duduk di tangga yang mau naik ke atas. Itu panjang rumah. Kemudian abangnya depan saya, dengan saya lutut dengan dia kira-kira 1 jengkal. Itulah lebar rumah, ukuran rumah itu. Saya tanya, ini tidur di mana? Ya di sini. Dia punya saudara perempuan 2, jadi ibunya bertiga itu seperti ikan sarden di situ. Yang lain di atas seperti itu. Makan di situ juga. Tidak punya dapur. WC kongsi. Orang situ. Kamar mandi kongsi seperti itu. Ibunya itu menjual nasi. Bagaimana menurut logika orang seperti ini bisa beli pistol? Itu satu Reza.
Kemudian ada satu namanya Andi Octavian. Ini yang janda ya, saya cerita yang janda saja. Andi Octavian janda. Pekerjaannya memelihara anak titipan tetangga. Itu. Saya tanya sama ibunya itu, apa yang membuat paling berkesan buat ibu tentang Andi? Dia bilang waktu Idul Fitri yang lalu, dia minta saya duduk di sini, kursi katanya. Dia ambil baskom dari kamar mandi, isi air, kemudian dia cuci kaki saya, dia lap kaki saya, kemudian dia cium kaki saya. Itu luar biasa. Ini orang-orang pilihan. Yang ketiga, itu juga janda, namanya Muhammad Sofyan. Itu tidak tamat SD. Dia ambil paket C. Itu. Ibunya jual goreng-gorengan. Lantas saya tanya, apakah ketika meninggal anak ibu ada yang datang mengucapkan duka cita, turut berduka dari pemerintah? Dia bilang ada. Siapa Babinsa? Bagaimana? Dia kasih uang duka. Berapa? Saya tidak tahu. Kenapa ibu nggak tahu? Saya tolak. Tolak. Ini janda, pekerjaannya gorengan, menolak uang duka. Itu luar biasa. Nah itulah maka kemudian saya berkesimpulan dengan teman-teman bahwa apa yang disampaikan oleh rekomendasi Komnas HAM itu tidak realistis. Bahwa mereka mengatakan itu hanya pelanggaran HAM biasa. Kalau mereka mengatakan pada tanggal 7 Desember, ansih, masih bisa kita pikir-pikir. Tapi harus dilihat, tanggal 7 Desember itu ada klimaks peristiwa, tapi ada buntutnya sesudah itu dan sebelumnya. Saya 2019 dengan teman-teman umroh dan ketemu HRS di Mekah. Dia perlihatkan kepada kami bagaimana keterangan dari imigrasi Arab Saudi bahwa mereka dapat tekanan dari pemerintah Indonesia untuk tidak boleh HRS itu keluar dari Arab Saudi. Itu keterangan imigrasi Arab Saudi. Bahkan menurut HRS dari Malaysia juga datang untuk minta menjamin untuk tinggal di Malaysia. Tapi tidak bisa karena tidak boleh keluar Arab Saudi. Lantas kenapa tiba-tiba tahun 2020 ini seperti pemerintah welcome untuk HRS? Tiba-tiba begitu baik. Seperti itu. Nah, kemudian itu diumumkan di mainstream TV, radio, medsos, tanggal sekian datang, kemudian menikahkan anaknya, kemudian maulid dan seterusnya. Itu pemerintah tahu, aparat kepolisian tahu, aparat intel tahu. Kenapa tidak diantisipasi? Jadi seakan-akan itu dijebak atau dibiarkan kemudian tidak. Lantas kemudian dengan alasan prokes, maka kemudian dikenakan denda 50 juta rupiah. Dibayar cash. Saya nantang Jokowi, saya jantang Menko Polhukam Mahfud MD, saya tantang Wakil Presiden. Sebutkan kepada saya hari ini dari tahun lalu sampai sekarang, siapa yang bayar 50 juta cash karena prokes? Tidak ada, kecuali HRS. Kalau kerumunan, Jokowi datang ke NTT, malah berdiri ribuan orang. Ketika pilkada anaknya di Solo, mantunya di Medan, kerumunan tidak apa-apa seperti itu. Ketua Banggar DPR mengundang 20.000 orang, lalu itu kena foto-foto bersama. Tidak ada seperti begitu. Nah, artinya bahwa ini adalah soal politik. Kenapa? Karena 2017 dalam teori politik apapun di dunia, teori ekonomi apapun di dunia, Ahok harus menang menjadi gubernur DKI. Didukung oleh presiden, didukung oleh kabinet, didukung oleh 9 naga, didukung semua partai-partai termasuk partai Islam P3 mendukung Ahok. Faktanya kalah. Kenapa? Karena HRS dan 212 turun ke masjid mushola. Dan ini adalah dendam kesumat dari para taipan, partai-partai besar. Maka itulah kemudian diproses seperti itu. Kalau misalnya soal antigen, beliau ambil antigen. Kenapa dipersoalkan tentang di rumah sakit Umi? Di rumah sakit Umi dan seterusnya. Kemudian kalau kita mengatakan tentang undang-undang karantina untuk undang-undang kesehatan dan COVID-19 itu tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Karena kalau undang-undang karantina, undang kesehatan harus lockdown total. Ya, betul. Nah, kalau lockdown pemerintah bertanggung jawab untuk memberi makanan kepada rakyat, bahkan binatang pun, peliharaan pun dikasih makan. Itu tidak. Jadi hanya diganti PSBB.
sehingga tidak bisa digunakan seperti itu. Nah, sudah itu di dalam undang-undang pelanggaran HAM berat itu pertama sistematis Ya, meluas. dan atau itu penganiayaan. Nah, sistematis itu artinya bahwa ada instruksi. Ya. Betul. Salah satunya adalah surat perintah Ya. yang diakui oleh Polda Metro Jaya. Ya. Dan kemudian ada mobil yang juga direkomendasikan oleh Komnas HAM. Ada 2 mobil di tempat lokasi yang itu tidak diakui bahwa bukan punya polisi. Terus mobil siapa itu? Yang kemudian memberi komando seperti itu. Seharusnya Komnas HAM harus melacak mobil siapa itu. Dalam pidana HAM berat itu ada penganiayaan. Ya. Komnas HAM mengatakan bukan HAM berat Ya. karena tidak penganiayaan. Tetapi saksi ketika jenazah dimandikan rata-rata 2 peluru di sebelah kiri jantung. Ya. Kemudian kemaluan itu dianiaya, siksa, di belakang ini bekas luka dan kemudian di sini bekas bakar. Kalau misalnya Komnas HAM mengatakan di dalam mobil 4 orang itu, bagaimana dalam mobil terjadi penganiayaan? 4 orang mereka, Mobil cuma seluas. kemudian mereka berapa polisi? Kalau nembak, iya, logis. Tapi bagaimana ada luka gesek di belakang, ada luka sini, kemudian ada kemaluan ditendang seperti itu. Berarti penganiayaan, dan itu bukan di mobil, tentu di tempat lain. Karena itu dalam tuntutan kepolisian mengatakan pasal 338 dan 351. 338 tentang pembunuhan, 351 penganiayaan yang mengakibatkan meninggal. Berarti polisi tanpa sadar mengakui bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat karena ada penganiayaan seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah kemudian Komnas melakukan begitu, maka saya tidak tahan, saya kemudian teman-teman melakukan proses ke lapangan. Nah, kami ajukan surat ke Presiden untuk menyampaikan data-data yang bertentangan atau berbeda dengan Komnas HAM. 1 bulan tidak dijawab, maka kemudian yang menjawab itu Menko Polhukam. Intinya bahwa kasus sudah ditangani, jadi tidak perlu lagi ketemu dengan Presiden. Nah, maka kemudian akhirnya pada waktu yang bersamaan mereka ini difitnah, diteror keluarga, teroris, narkoba dan seterusnya. Nah, pada waktu yang sama bahwa pihak keluarga itu sampai mereka bersumpah bahwa tidak, anak-anak tidak mereka begitu, polisi mengatakan bahwa mereka bersalah, maka dalam konsep Islam satu-satunya jalan adalah mubahalah. Maka saya tanya pada keluarga korban, bersedia mubahalah? Siap mubahalah. Maka saya kirim surat kepada Polda Jaya untuk datang mubahalah. Undangan itu 1:30, sampai hampir jam 3 saya tunggu, tidak ada kepolisian datang. Maka mubahalah sepihak. Nah, pada waktu sebelum mubahalah ditetapkan sebagai tersangka. Coba kita pakai logika, orang sudah meninggal ditetapkan tersangka. Nah, setelah mubahalah besoknya itu kemudian cabut di SP3. Kemudian kami menjawab surat Menko Polhukam tentang begini. Itu hari tanggal 7 kalau tidak salah. Kemudian tanggal 8 itu ada telepon dari istana ke sekretaris TP3 Pak Marwan Batubara bahwa istana siap menerima besoknya tanggal 9 jam 10. Disebutkan 10 orang, kemudian harus antigen. Dan antigen itu harus di rumah sakit yang sudah ditetapkan, yaitu di Rumah Sakit Bunda di daerah Menteng. Nah, sudah itu kemudian turunkan lagi 8 orang. Maka singkatnya besok kami datang, kami sepakat bahwa kita datang seperti Musa datang kepada Firaun. Seperti Musa datang ke Firaun. Tidak berarti bahwa Jokowi itu Firaun, tetapi kita menempatkan posisi dia adalah penguasa, seperti ketika Firaun jadi penguasa, dan kami ini seperti Musa yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kemudian menegakkan keadilan hukum. Nah, maka kemudian supaya tidak terjadi meluas melebar, tidak dibully, tidak pinter sana sini berita itu, maka kemudian Pak Amin buat tertulis dan saya minta Pak Marwan buat tertulis 1 halaman. Pak Amin cuma menyebutkan tentang 2 ayat Quran tentang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka sama dengan membunuh semua umat manusia dan hukumannya neraka. Itu saja. Pak Marwan minta 2 hal. Pertama, persoalan ini harus dilakukan secara terbuka,
yang kedua harus dilakukan di pengadilan HAM, HAM. bukan pengadilan biasa. Biasa. Rata-rata 3 menit. Rata-rata 3 menit. Singkat. Kemudian Jokowi sambil mengangkat tangan begini kasih lihat itu kotak, itu dari CD dari Komnas HAM. Ya. Dan di mejanya ada laporan seperti itu bahwa pemerintah akan melaksanakan penanganan kasus secara transparan, profesional, terbuka. Yang kedua, kata Jokowi, kalau TP3 punya data informasi silakan berikan. Nah, sudah itu kemudian ditambah oleh Mahfud MD bahwa Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi 4 hal. Salah satunya adalah bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat, tapi pelanggaran HAM biasa. Nah, sudah itu kemudian dalam proses perjalanan ternyata sampai kemudian HRS dibawa ke pengadilan. Nah, terjadilah apa yang saya istilahkan dengan pengadilan sesat. Kenapa pengadilan sesat? Karena dengan alasan COVID-19 dia tidak boleh hadir secara offline. Ya. Pada waktu yang lain ada pejabat negara hadir secara offline. Maka kemudian kita anggap ini pengadilan sesat. Nah, akhirnya meskipun SEMA di MA sudah pernah berbicara boleh peradilan sistem online gitu ya. Boleh online, tapi cuma karena ada yang hadir offline menjadi ketidakadilan gitu. Satu, yang kedua bahwa kita tahu dengan sistem online maka itu bisa direkayasa untuk dipotong, orang mau bicara tidak bisa karena di unmute-nya itu oleh orang yang pegang seperti itu. Akhirnya tuntutan masyarakat, TP3 menyatakan protes, kemudian saya mau kembali tadi itu soal ini ya, kan Pak Jokowi minta data gitu. Ada enggak data lain yang dimasukkan TP3 ke? Oh iya, jadi data-data TP3 kita itu menemukan bahwa polisi dikorbankan. Jadi institusi polisi digunakan. Jadi pihak lain. Ya. Tapi menggunakan institusi polisi. Karena itu maka menggunakan institusi negara untuk kepentingan. Iya, kelompok lain. Karena itu saya minta polisi kalau mau serius gunakan mantan penyidik KPK untuk melakukan proses penyidikan. Mereka mempunyai kemampuan, punya kompetensi dan integritas masih ada untuk menemukan ya siapa salah, benar seperti itu. Nah, kemudian karena pengadilan sesat berarti sudah masuk pengadilan politik bukan pengadilan hukum, maka TP3 memutuskan harus membawa ke DPR. Karena DPR adalah lembaga politik. Yaitu meminta agar supaya DPR membentuk pansus hak angket. Dan kemudian pekan lalu sudah diterima oleh PKS, sudah diterima oleh PAN, dan mereka berdua berjanji untuk mengajukan itu. Dan kemudian untuk hak angket meminta penyidikan khusus untuk hak angket untuk meminta pertanggungjawaban presiden, pemerintah. Nah, kemudian nanti hari Selasa tanggal 13 itu praksi P3 terima kami kirim ke 9 praksi. Sudah konfirmasi baru 3? Baru 3, 2 sudah, nanti yang P3 hari Selasa ini. Sebelumnya kami kirim ke pimpinan DPR, tapi tidak ada respons, maka kami kirim ke semua fraksi. Itu sebelum kita ke soal demokrasinya, soal negara gitu ya, kan dari hasil penyelidikan Komnas HAM itu kan ada menemukan di luar aktor negara yang sah gitu ya, kepolisian yang mepet gitu ya, itu kan ternyata ada non negara gitu loh, ada sipil yang ternyata terlibat katanya di situ. Ya, itu yang terbaca itu yang 2 mobil itu. Oh, ini yang 2 mobil. Ya, 2 mobil itu. Seharusnya Komnas HAM kata waktu konferensi pers pertama mengatakan bahwa ada 1 rumah yang tempat penganiayaan. Tapi dalam rekomendasi Komnas HAM tidak berani menemukan itu. Jadi artinya Komnas HAM juga mengalami tekanan seperti itu. Kemudian 2 mobil seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya itu laporan Komnas HAM itu juga keliru dalam judulnya itu laporan penyelidikan Komnas HAM dan bla bla bla. Kalau penyelidikan itu masuk pro justisia. Kalau pro justisia maka itu harus menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Betul, Komnas HAM itu. Tentang Komnas HAM. Tentang HAM. Yang dipakai mereka adalah Undang-Undang 3199. Itu tentang Komnas HAM. Nah, itu tidak bisa penyelidikan. Hanya melakukan apa yang disebut dengan full bucket atau investigatif. Ya, investigatif. Itu. Bukan pro justisia. Pro justisia itu harus pakai Undang-Undang 26. Nanti jadi dasar yang dia pakai untuk bentuk tim itu Undang-Undang 29. Undang-Undang 29, bukan Undang-Undang 26. Bukan 26 ya. 26. Nah, karena dia tidak mau menciptakan image bahwa ini pelanggaran HAM berat. Padahal kalau dia menggunakan Undang-Undang 26, dia punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
penyidikan itu adalah Kejaksaan Agung. Makanya menjadi aneh ketika membuat laporan itu dua hal. Ya. Dia berhenti di situ. Satu, misalnya ada CCTV itu Ya. di rest area disita. Tapi kan dia cuma menyebut disita oleh aparat, tidak tahu kemana gitu ya. Ya. Terus tadi yang soal ternyata 2 mobil itu. Kemudian barang bukti itu kalau di KPK itu mobil itu sampai bertahun-tahun, karena barang bukti sebelum ingkrah Ya. itu sampai bertahun-tahun di situ. Ya. Nah, sudah ingkrah baru mereka lelang. Ya. Kilometer 50 rest itu dibongkar. Itu kan termasuk barang bukti. Ya. Tempat peristiwa itu. Kenapa dibongkar? Nah, jadi itu maka menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Ada apa seperti itu? Sehingga orang-orang yang di situ itu mengatakan bahwa HP kami dihapus apa segala macam. Ya. Seperti itu karena menyaksikan itu. Sebegitu lemah negara itu bisa diintervensi. Nah, seperti itu. Begitu luar biasanya. Kemudian ada Katedral Makassar. Ya. Kemudian diikuti Mabes Polri. Ya. Ya. Kalau orang menyerang Polres, saya bisa terima. Ya. Karena ada pernah dulu orang menyerang Polres. Ya. Tapi kalau orang menyerang Mabes Polri, itu setan-setan di dunia itu ketawa terbahak-bahak. Bagaimana Mabes Polri bisa diserang perempuan lagi, sendiri lagi? Bagaimana bisa? Seperti itu. Kan ada security yang luar biasa. Ini Mabes Polri loh. Jadi ini artinya kalau dalam Al-Quran disebutkan makaru makarullah. Manusia bermakar, Allah lebih hebat lagi buat makar. Sehingga dengan begitu polisi membuka kedoknya sendiri bahwa ini adalah semua skenario sandiwara. Pagi bom, sore tangkap. Sudah 6 bulan, berapa bulan? 6 orang belum diketahui siapa pelaku yang sebenarnya. Agak menada kita agak ternyap semua ya, karena ada 6 saudara ternyata backgroundnya sangat kita miris. Dia ada lahir dari seorang janda yang justru tulang punggung mereka untuk bisa menghidupi gitu. Dan terpenting lagi harus ada kepastian hukum di sana. Saya kira kita menunggu tindakan nyata dari kepala negara kita. Kalau itu memang betul-betul ingin memperlihatkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Saya kira itu, sampai jumpa di tempat lain, di waktu yang lain. Sekali lagi terima kasih, berdoa fasilitasnya kita diterima di rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.